Tim Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Mabes Polri menggerebek salah satu villa di Jalan Cempaka Gading, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung yang digunakan sebagai clandestine laboratory untuk memproduksi narkoba jenis hasis. Dari penggerebekan yang dilakukan pada Senin sore 18 November 2024, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 4 orang lainnya berstatus DPO. Tim juga berhasil mengamankan barang bukti puluhan kilogram hasis siap edar, baik berbentuk kemasan padat maupun cair, serta peralatan produksi narkotika. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan pengungkapan clandestine laboratorium rahasia narkotika ini merupakan kali kedua dilakukan Bareskrim Polri di Provinsi Bali, setelah sebelumnya berhasil mengungkap lab narkotika di Sunny Village, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, di mana pengungkapan clandestine lab ini merupakan pengungkapan clandestine lab hasis pertama di Indonesia. Terungkapnya clandestine laboratori narkotika di wilayah Ungasan ini merupakan rangkaian dari pengungkapan tindak pidana narkotika jenis hasis di Yogyakarta pada September 2024 lalu dengan barang bukti 25 kg yang akan dikirim ke Belanda. Kemudian tim melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan diketahui barang bukti jenis hasis sebanyak 25 kg tersebut diproduksi di Bali. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa lokasi clandestine lab hasis berpindah-pindah di seputaran wilayah Bali. Awalnya, aktivitas produksi hasis terdeteksi di wilayah Jalan Gatot Subroto dan Pasar, kemudian diketahui berpindah ke daerah Padang Sambian, dan akhirnya tim menemukan lokasi clandestine lab hasis dan Happy Five di sebuah villa yang berada di Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Badung. Rencananya, hasis dan psikotropika ini akan diedarkan di Cafe Puff Uluwatu, Jimbaran, Badung. Informasi lokasi clandestine lab yang berada di Ungasan ini diperoleh dari data pendukung pengiriman mesin cetak H5, evapap hasis dan pot system, serta beberapa prekursor atau bahan kimia, serta alat-alat laboratorium lainnya yang sebagian besar didatangkan dari China, dikirim dari luar negeri melalui kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan sebagian lainnya dari dalam negeri. Dari penggerebekan itu, 4 orang di dalam villa ditangkap karena kedapatan melakukan aktivitas produksi narkotika. 4 pelaku tersebut merupakan warga negara Indonesia yang berperan sebagai peracik dan pengemas narkotika. Mereka diantaranya MR, RR, N, dan DA. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, ada 4 orang lagi yang kabur, di mana jaringan ini dikendalikan oleh seseorang dengan inisial DOM yang merupakan WNI. Selain DOM, ketiga pelaku yang berstatus DPO adalah inisial RMJ berperan sebagai peracik, EC sebagai karyawan, dan MAN sebagai penyewa villa. Diketahui villa yang disewa jaringan ini disewa 2 juta per hari namun dibayar per minggu. Diindikasi cara ini untuk memudahkan mereka ketika terjadi sesuatu yang mencurigakan sehingga mereka bisa segera berpindah tempat. Dari hasil penggeledahan, penyidik telah menemukan sejumlah barang bukti narkotika, diantaranya 18 kg hasis padat kemasan silver sebanyak 180 pieces, 12,9 kg hasis padat kemasan emas sebanyak 253 pieces, 35.710 butir pil Happy Five yang sudah jadi, kemudian 765 buah cartridge berisi hasis cair dan 6.000 buah cartridge kosong. Ditemukan juga barang bukti lainnya berupa bahan belum jadi, yakni 270 kg bahan baku hasis bubuk, bila dijadikan hasis sebanyak 2.700 batang. 107 kg bahan baku Happy Five bila dijadikan pil sebanyak 3.210.000 butir. Juga terdapat 12 liter minyak ganja bila dijadikan cartridge sebanyak 6.000 buah. 7 kg bubuk ganja digunakan sebagai campuran pembuatan hasis, dan batang ganja kering sekitar 10 kg digunakan sebagai campuran pembuatan hasis. Rencananya hasil produksi narkotika dan psikotropika itu akan diedarkan secara masif untuk perayaan Tahun Baru 2025 di wilayah Bali dan Pulau Jawa, serta sebagian akan dikirim ke luar negeri. Apabila berhasil diedarkan, terhitung nilai yang didapat mencapai sekitar 2.047.158 juta rupiah. 4 orang yang diamankan itu semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek,
kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Villa ini disewa secara harian dengan harga 2 juta per hari, tetapi membayarnya secara mingguan. Jadi tidak disewa langsung sekaligus. Ini diperkirakan untuk memudahkan mereka ketika ada sesuatu mereka segera bisa pindah tempat. Seperti yang di tempat lain begitu ketahuan atau ada indikasi dia merasa sudah ada orang yang curiga atau masyarakat sudah curiga, mereka segera kabur. Dari hasil pengungkapan yang ada di tempat ini, kita temukan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba serta peralatan produksi. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman dipidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Kabar Bali Hits mengabarkan.